Di kalangan pondok pesantren, kitab yang bernama Jurumiyah itu sudah tidak asing lagi. Dari mulai santri ibtida sudah belajar menghafal kitab Jurumiyah. Bahkan mungkin selain kitab Amil yang dihafal wajib itu, diantaranya kitab Jurumiyah. Sebelum naik ke kitab Imriti, kitab Yaqulu, Alfiyah, dan lain sebagainya. Santri-santri ibtida juga sudah belajar dengan kitab Jurumiyah. Selain menghafal lafadznya, bahkan belajar menggali isinya. Karena kitab Jurumiyah ini, kitab Nahu, adalah untuk mempelajari gramatika Arab. Bagaimana cara membaca kalimat-kalimat Arab, memahami, kemudian untuk belajar membaca kitab kuning. Mana isim, mana fi'il, mana haraf, sampai kepada mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, kitab ini populer, mendunia. Di setiap pesantren, majlis taklim, para santri ramai belajar kitab ini. Bahkan tidak sedikit ulama-ulama ternama yang kemudian mereka mensyurah daripada kitab Jurumiyah ini. Lalu siapa pengarang kitab Jurumiyah itu? Pengarang kitab Jurumiyah itu sering kita mendengar nama Syekh Muhammad As-Sunhaji. Atau nama lengkapnya adalah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji. Beliau lebih masyhur disebut dengan Ibnu Ajurum. Menurut pendapat lain dibaca juga Ajarum. Jadi ada yang membacanya Ajurum, ada juga yang bacanya Ajarum. Seorang ulama terkemuka yang terkenal dengan kitabnya Matan Al-Jurumiyah, Syekh As-Sunhaji, merupakan nisbah kepada kabilah Sonhajah. Jadi di satu daerah Maghribi itu ada sebuah daerah yang bernama Sonhajah. Nah, Ajurum merupakan bahasa Barbar yang berarti orang yang meninggalkan kemewahan dan memilih laku sufi, al-faqir as-sufi. Namun Syekh Muhammad bin Ahmad al-Ahdal, pengarang kitab Kawakib Ad-Durriyah, mengatakan bahwa beliau tidak menemukan orang barbar yang mengetahui arti daripada kata al-ajurum. Namun beliau menemukan satu kabilah dari suku barbar yang bernama al-ajurum. Beliau lahir di kota Fas, daerah Maghribi, pada tahun 672 Hijriah. Itu kelahiran Syekh Muhammad As-Sunhaji. Atau sama dengan tahun 1273 Masehi. Pada tahun kelahiran beliau, seorang pakar dalam ilmu Nahu yang bernama Syekh Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik, beliau wafat. Ayah Syekh Sunhaji bernama Muhammad bin Dawud. Beliau adalah seorang ulama di kampung beliau yang memenuhi kehidupan keluarganya dengan berniaga dan menjilid buku-buku. Ya, kalau sekarang mungkin fotokopi, percetakan, kan begitu ya, tukang-tukang jilid. Mulanya Al-Ajurum belajar ilmu Nahu itu di Fas, artinya di kampung halamannya. Kemudian ia berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika perjalanan ke Kairo, nah, Syekh As-Sunhaji ini atau Syekh Al-Jurum ini menyempatkan diri belajar ilmu Nahu kepada Syekh Abu Hayyan. Syekh Abu Hayyan adalah salah seorang pakar dalam ilmu Nahu dari Andalusia. Nah, beliau adalah pengarang kitab Al-Bahrul Muhit. Syekh Sunhaji atau Syekh Al-Jurum hingga mendapatkan ijazah dari Syekh Abu Hayyan. Beliau menyusun kitab Matan Al-Jurumiyah
pada tahun 719 Hijriah atau 1319 Masehi, sekitar 4 tahun sebelum wafat. Al-Maktum yang sejaman dengannya setelah memuji Ibnu Al-Jurum di dalam kitabnya, kitab Tazkirah namanya, ia menyebutkan bahwa pada saat ia menulis kitab Tazkirah itu, Ibnu Al-Jurum masih hidup. Jadi beliau membuat satu kitab memuji Ibnu Al-Jurum dalam kitabnya bernama Tazkiyah. Nah ketika itu Ibnu Al-Jurum atau Syekh Son Haji masih hidup. Nah, karena hidup memang sejaman dengannya. Nah, Ar-Ra'i dan Al-Hajj menyebutkan bahwa Ibnu Al-Jurum menulis kitab nahunya di hadapan Ka'bah. Berarti ini adalah ulama-ulama yang sejaman dengannya menjadi saksi bahwa kitab Jurumiyah itu ditulisnya di hadapan Ka'bah. Ka'bah zaman dulu tentu tidak seperti sekarang. Sekarang kan boro-boro bisa nulis di depan Ka'bah. Ya. Supek-supekan, lagi hajian sempit, lagi umroh juga sempit. Nah, paling di tempat yang rada jauh, masih sekitar Masjidil Haram. Dulu ini tidak seperti begitu. Jadi beliau bisa menulis kitab Jurumiyah di hadapan Ka'bah. As-Suyuti dalam kitabnya Bughyatul Wu'ah menerangkan bahwa Al-Makudi dan Ar-Ra'i dan para ulama lainnya mengakui kepakaran beliau dalam bidang nahu. Selain itu, beliau juga seorang yang soleh dan banyak berkah. Ada satu kisah istimewa yang menyelimuti pengarang kitab Nahu Ajurumiyah tersebut. Syekh Al-Hamidi meriwayatkan setelah menulis kitab Al-Jurumiyahnya, Ibnu Ajurum membuang kitabnya tersebut ke laut sambil ia berkata, "In kana khalisan lillahi ta'ala fala yabulla." Syekh Son Haji Ibnu Ajurum mengatakan, jika memang kitab ini kutuliskan dengan ikhlas karena Allah, niscaya ini tidak akan basah. Tetapi dalam riwayat lain ada juga disebutkan ketika Ibnu Ajurum telah rampung menulis dengan menggunakan botol tinta, kan zaman dulu nulis itu begitu. Termasuk di zaman saya mondok tuh, jadi kalau nulis itu pakai pena, nanti dicelupkan ke dalam botol yang sudah ada tintanya di dalam botol. Kalau sekarang tinggal beli bullpoint kan, kalau sekarang lebih gampang. Nah, setelah beliau menggunakan botol tinta, ia berniat meletakkan kitabnya tersebut di dalam air. Sambil berkata di dalam hatinya, "Ya Allah, jika saja karyaku ini akan bermanfaat, jadikanlah tinta yang aku pakai untuk menulis ini tidak akan luntur." Ternyata dengan kuasa Allah, tinta tersebut tidak luntur sedikit pun, padahal dimasukkan ke dalam air. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika merampungkan karya tulisnya, beliau bermaksud menenggelamkan kitab beliau ini ke dalam air yang mengalir. Sambil meletakkan kitabnya itu, beliau berkata, Jurumiyah, Jurumiyah, yang artinya mengalirlah wahai air. Mengalirlah wahai air. Itu riwayat-riwayat yang istimewa disampaikan oleh para ulama yang hidup sejaman dengannya. Ibnu Ajurum dalam Ibnu Nahu merupakan penganut madhab Nahu Kuffah. Beliau menyebutkan kasroh dan penggantinya dalam istilah khofad. Sedangkan ahli Basrah menyebutnya dengan istilah jar. Ibnu Ajurum atau Syekh As-Son Haji berpendapat bahwa fi'il amar itu dijazmkan. Ini adalah pendapat madhab Kufah. Adapun madhab Basrah berpendapat bahwa fi'il amar itu mabni alas sukun. Ia juga menggolongkan kata kaifama termasuk amil jawazim, sebagaimana pendapat ahli Kufah. Adapun ahli Basrah berpendapat lapad kaifama itu bukanlah bagian dari amil jawazim. Selain itu Ibnu Ajurum juga
menggunakan istilah asmaul khamsah yang terdiri daripada abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Sedangkan ahli Basrah menyebutkan dengan istilah asmaus sittah dengan menambahkan hanu sebagaimana kita temukan dalam Alfiyah Ibnu Malik. Banyak ulama yang menaruh perhatian yang besar tentang kitab Jurumiyah, sehingga muncullah kitab-kitab yang menjadi pensyarah dalam hasiah dari kitab Al-Jurumiyah ini. Yang mensyarah dengan nahu, artinya menjabarkan Jurumiyah itu sesuai kitab aslinya nahu. Ada juga yang mensurahnya dengan menjadi kitab tasawuf, disebutnya nahu sufi atau linguistik Arab dalam perspektif ilmu tasawuf yang disebutkan dengan disebut nahu tasawuf. Misalnya ada yang disebut Jurumiyah Ibnu Ajibah dalam pembahasan ilmu tasawuf. Banyak sekali. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa membaca kitab-kitab dalam versi tasawuf. Terima kasih.